Selamat datang di channel Relevan Hati. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Masjid Al-Falah yang semoga dirahmati oleh Allah. Tidak pernah bosan kita mendoakan semoga masjid ini menjadi rumah besar bagi setiap kaum muslimin yang berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kepada keluarga besar Majelis Ilmu dan Taman Ilmu setiap Rabu malam, yang semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah manfaatnya setiap ilmu yang kita pelajari mengubah hidup kita pelan-pelan, sehingga kita merasakan kedekatan kita dengan Allah seiring ilmu yang bertambah dalam kehidupan kita. Saya tentunya berdoa untuk saya dan kita semuanya, semoga kita terhindar dari musibah besar, di mana Nabi pun senantiasa berlindung dari musibah ini. Salah satu di antara musibah itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang kita pelajari tidak menambah kebaikan dari ketaatan kita, tidak menambah keberkahan dalam sikap kita, dan tidak menambah kemuliaan di dalam akhlak kita, di dalam kita menahan diri untuk tidak mendolimi orang dan tidak mencela orang lain. Semoga kita senantiasa mendapatkan manfaatnya ilmu dari setiap apa yang kita pelajari. Walaupun mungkin hafalan kita tidak bertambah, tapi barokah perubahan amal pada kehidupan kita nyata dirasakan oleh kita dan orang di sekeliling kita. Kalau bapak pulang dari ilmu, lalu istrinya berkata, semenjak kamu ikut ngaji ada perubahan pada hidupmu, walaupun tidak semuanya. Berarti itu salah satu testimoni orang beriman. Dan itu bisa jadi merupakan kabar gembira, tidak perlu disombongkan. Tapi kalau ada perubahan dalam hidup kita setelah kita mendapatkan ilmu, itulah tanda paling kentara, itulah tanda paling jelas, berarti ilmu kita bermanfaat. Kalau ilmu bermanfaat, berarti proses kita yang tadinya ngaji diterima sama Allah. Sampai Allah menimbulkan, sampai Allah menggerakkan kita menjadi orang yang lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Kalau ada seorang ibu, kalau ada seorang akhwat, mereka setelah mengikuti kajian, suaminya merasakan betul perubahan pada diri istrinya, berarti ilmunya bermanfaat. Kalau sudah merasakan ilmu yang bermanfaat, berarti tinggal selangkah menuju kepada surga. Karena ilmu bermanfaat itu tidak ada balasannya kecuali adalah surga. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang paling kita syukuri itu nikmat yang membuat kita beribadah. Itu kata para ulama, salah satunya Imam Ahmad. Nikmat itu dua, Pak. Ada nikmat yang membuat kita beribadah, ada nikmat yang membuat kita menjalankan keberlangsungan hidup kita saja. Kita dapat kenikmatan baju, ya sebatas menutup aurat dan menghiasi badan kita, hanya sebatas itu. Tapi ada nikmat yang kedua, nikmat yang membuat kita akhirnya bertambah ibadah kita dan ketaatan kita. Tentunya kita bersyukur. Bagaimana kita tidak bersyukur? Nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita ringan langkah kakinya untuk duduk, untuk mendengarkan setiap nasihat yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Duduk mendengarkan ilmu 1 jam itu bukan perkara gampang. Kalau bukan karena Allah yang menggerakkan hati kita, membuat pantat kita bisa nyaman untuk diantara taman ilmu, tidak mungkin itu terjadi. Maka ini semua semata-mata pertolongan Allah dan anugerah besar yang Allah berikan kepada kita. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena tempaan iman kita yang tebal dan kuat, bukan. Tetapi karena semata-mata hebatnya Allah menolong kita, sampai Allah hadirkan kita di taman ilmu. Jangan sampai sombong, karena penyakitnya orang, kalau sudah berada di tempat-tempat kebaikan, penyakitnya adalah sombong dengan ketaatan dan ibadah yang telah dicapai. Penyakitnya orang di luar masjid itu biasanya berurusan syahwat, Pak. Dia berurusan dengan zina, dia berurusan dengan khamr, dia berurusan dengan korupsi, dan lain sebagainya. Itu penyakitnya orang di luar masjid. Tapi penyakitnya orang di dalam masjid biasanya itu sudah selesai. Dia tidak berzina, mungkin dia tidak korupsi, mungkin dia tidak minum khamr. Tapi penyakitnya datang dalam bentuk yang lain. Penyakitnya orang kalau berada di tempat-tempat ilmu dan tempat kebaikan. Penyakitnya, kata Imam Ibnu Qayyim, penyakitnya biasanya sombong.
dengan pencapaian yang telah dicapai dan pencapaian yang telah dilakukan di dalam ibadah dan di dalam ketaatan yang dia lakukan. Makanya kalau kita ngerasa kita sudah mulai baik, kalau kita sudah mulai merasa kita sudah mulai taat, lalu tercipta kesombongan pada diri kita, itu itu pasti datang dari setan. Dan kalau sudah mulai ada sombong di dalam ketaatan kita, bolehlah kita meniru salah satu ulama besar, Ibnu Taimiyah, yaitu adalah kita pegang dada kita, lalu kita baca salah satu ayat di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ucapkan berkali-kali sampai betul-betul makna pada ayat itu kita resapi pada hati dan jiwa kita. Apa makna ayat itu, Ustaz? Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Artinya ibadah kita tidak akan pernah terselenggara kecuali karena pertolongan Allah yang hadir pada kehidupan kita. Jadi bukan karena kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena solihnya orang tua kita, bukan. Tapi faktor pertama adalah karena pertolongan Allah yang besar. Makanya kita kalau ada sombong pada hati kita, pegang dadanya, lalu ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setan itu selalu berusaha membuat kita sombong di balik ketaatan kita dan ibadah kita. Kapan saja. Bahkan ketika kita akan meninggal dunia sekalipun. Setan pun masih membuat kita bisa sombong di dalam ibadah kita supaya hancur berantakan ibadah yang telah kita lakukan. Saya sampaikan sebuah kisah nyata yang diceritakan ulang oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Imam Ahmad bin Hambal itu mencapai kesempurnaan yang luar biasa. Memang tidak sempurna karena yang sempurna hanyalah Rasulullah. Tapi Imam Ahmad itu diakui sebagai imam Ahlus Sunnah. Bagaimana tegarnya beliau mempertahankan prinsip akidah Islam. Bagaimana sabarnya beliau ketika beliau ditangkap oleh penguasa pada saat itu dan dicambuk. Dan bagaimana luar biasanya Imam Ahmad ketika beliau telah mencapai keilmuan yang luar biasa. Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis. Bukan hanya matan, tapi riwayatnya. Itu betul-betul di luar kepalanya Imam Ahmad. Jadi mengalahkan program-program aplikasi kitab yang ada di komputer hari ini. Maka ketika Imam Ahmad itu dalam kondisi sakit yang berat, maka tiba-tiba Imam Ahmad itu berkata, pergilah anta, idhab, pergilah kamu. Anaknya kaget yang menjaga bapaknya pada saat itu. Kenapa bapaknya tiba-tiba mengeluarkan kalimat dan perintah untuk pergi. Tidak ada orang di ruangan itu kecuali anaknya. Karena istrinya Imam Ahmad sudah meninggal lebih dulu. Maka Imam Ahmad ditanya sama bapaknya setelah kondisinya agak membaik. Lalu bisa diajak komunikasi. Wahai Abi, kenapa ketika kamu sedang sakit berat beberapa waktu lalu, tiba-tiba kamu mengatakan, pergilah kalian. Padahal di ruangan itu tidak ada siapapun kecuali saya, yang saat itu menemani dirimu. Yang engkau usir siapa? Saya atau makhluk yang lain? Maka Imam Ahmad berkata, yang aku usir adalah setan yang duduk di sebelah kanan dan duduk di sebelah kiri ketika aku berbaring. Setan sebelah kanan dan setan sebelah kiri sepakat mengatakan kepada diriku, "Hei Ahmad bin Hambal, lihatlah dirimu, lihatlah yang telah kamu lakukan untuk Islam. Lihatlah yang kamu lakukan ketika kamu memperjuangkan kebenaran. Dan lihatlah hafalan riwayat yang telah ada di dalam kepalamu, yang hari ini telah menjadi jariah tidak putus-putusnya untuk manusia." Maka ketika aku menyadari bahwasanya setan membuatku supaya aku sombong dengan pencapaian yang telah aku gapai, aku lalu berlindung kepada Allah dan mengusir mereka. Itulah maksud ketika aku mengusir, bukan bermaksud untuk mengusirmu. Di situ kita mendapatkan ada sebuah kisi yang sangat bagus untuk menjadi perenungan untuk kita, Pak. Kita ini terkadang godaannya tidak lagi zina. Mungkin adalah godaan zina, tapi moga-moga Allah jaga kita. Godaan kita tidak lagi khamr, Pak. Karena kalau kita ngelewatin minuman warung khamr, warung congyang gitu ya,
kita pasti mikir, apa sih enaknya minum khamr? Pusing, muntah, tidak enak kondisinya. Kalau ditawarin pun kita nggak mau. Tapi godaan kita itu biasanya bukan lagi khamr, bukan lagi wanita PSK, bukan WTS. Tapi godaan kita itu biasanya, lihatlah amal yang telah kita lakukan. Lihatlah tempat sujud yang telah menempel pada keningmu. Lihatlah pada malammu yang begitu panjang dalam tahajudmu. Dan itulah yang menjadikan terkadang kita lupa menjaga hati kita. Semua yang telah kita capai itu semata-mata hebatnya Allah ketika menolong kita. Banyaklah bersyukur atas ibadah. Supaya kita paham ibadah itu bukan karena kita, tapi semata-mata karena Allah. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah tentunya kita mengharapkan semoga Allah selalu menolong kita setiap waktu, menjaga kita dari berbagai macam pikiran yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Semoga kita terhindarkan dari fitnahnya setan yang nampak dan tidak nampak. Semoga kita terhindar dari fitnah setan yang kita rasakan dan terkadang tidak kita rasakan saking lembutnya pikiran itu masuk ke dalam pikiran kita. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Dan kepada Allah kita bersyukur atas apapun yang Allah berikan pada kehidupan kita. Kita akan melanjutkan perjalanan panjang kita membahas tentang 40 doa Rabbana. Yang hari ini kita melanjutkan doa yang ke-26. Doa yang ada pada surat Ghafir yang poin pertama dan muqaddimah sudah kita sampaikan pada pertemuan kita sebelumnya. Sekarang bagi yang tidak membawa buku, silahkan membuka Quran digitalnya di dalam Al-Quran atau di dalam handphonenya. Kita buka surat Ghafir ayat yang ke-8. Jangan lupa buka juga ayat yang ke-7 karena berkaitan erat antara ayat yang ke-7 dan ke-8. Kita tentunya paham bahwasanya pembahasan kita, topik kajian kita dan pembahasan kita itu berbicara tentang satu doa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Yang termaktub dan terfirmankan pada surat Ghafir ayat yang ke-8. Yang pertama yang telah kita fahami kemarin bahwasanya doa di dalam surat Ghafir ayat yang ke-8. Rabbana wa adkhilhum jannati adnillati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Yaitu doa yang dipanjatkan oleh para malaikat yang membawa dan memikul arsy yang agung. Ketika para malaikat itu mereka berdoa, ya Rabb kami, masukkanlah orang-orang yang beriman ke dalam surga yang engkau janjikan, yaitu surga Aden, yang memang engkau janjikan kepada setiap orang yang beriman. Ya, masukkanlah orang-orang yang beriman supaya orang-orang beriman itu memasuki surga yang kau janjikan. Bukan hanya seorang diri ya Allah, tapi kumpulkanlah mereka bersama dengan orang tua mereka, bersama dengan pasangan mereka, bersama pula dengan keturunan-keturunan mereka. Sesungguhnya engkau maha perkasa dan sesungguhnya engkau maha bijaksana. Ini merupakan sebuah doa yang tentunya doa ini bukan diucapkan oleh Nabi, bukan diucapkan oleh Rasul. Tapi doa ini diucapkan oleh malaikat di mana memberikan kepada kita sebuah pelajaran. Oh, ternyata malaikat itu bukan hanya bersifat menjalankan tugas. Dari setiap tugas yang Allah berikan kepada mereka. Dari memikul arsy, dari menurunkan hujan, dan berbagai macam amanah tugas yang Allah berikan kepada para malaikat. Tapi ternyata di sela-sela aktivitas para malaikat itu menyelesaikan dan memenuhi setiap tugas yang Allah berikan pada kehidupan para malaikat, ternyata para malaikat itu senantiasa mendoakan orang yang beriman. Karena kita mengetahui apa yang dikatakan oleh seorang ulama Mutarrif rahimahullahu ta'ala berkata, tidak ada makhluk yang paling sayang kepada manusia yang beriman kecuali adalah para malaikat. Dan sesungguhnya mereka memiliki rasa cinta dan tidak ada kasih sayang dan cinta yang paling besar yang diberikan kepada orang beriman. Kalau makhluk ini sudah jatuh cinta kecuali itu adalah para malaikat ketika mencintai orang yang beriman. Insya Allah ya. Jadi memang malaikat ini bukan hanya mengisi langit, mereka bukan hanya menjalankan tugas, tapi betul-betul mencintai orang yang beriman.
Makanya ini menjadi salah satu kunci Bapak dan Ibu. Kalau kita kadang-kadang menjumpai ada orang solih, ujiannya berat. Tapi kenapa mereka mampu menyelesaikan ujian-ujian berat yang mampir pada teras kehidupan mereka? Walaupun ujian itu terkadang kalau dikenakan kepada kita, mungkin kita tidak akan kuat memikul ujian itu. Maka jawabannya simpel. Karena pertolongan Allah dan cintanya malaikat kepada mereka yang menjadikan mereka diberikan oleh malaikat itu kekuatan yang menjadikan para malaikat mendoakan mereka, dan doa itulah yang mengubah menjadi energi besar bagi orang yang beriman di dalam menyelesaikan setiap ujian yang Allah kirimkan kepada mereka, karena mereka mendapatkan support terbaik dari para malaikat yang malaikat ini jumlahnya tidak terhitung, dan ketika mendoakan orang beriman mereka tidak pernah meminta pamrih atas doanya, dan mereka mendoakan setiap waktu kepada orang yang beriman di dalam kehidupan mereka. Ya, membayangkan diri kita dicintai dan didoakan malaikat itu nikmat besar dalam kehidupan yang terkadang kita hilang, Pak. Karena kita selalu memperhatikan makhluk dibandingkan kita memperhatikan makhluk yang tidak kelihatan, yaitu malaikat. Saya pernah punya pengalaman. Ini sebagai sebuah analogi. Saya ini pernah dulu ketika masih ngontrak, ngekos, ada salah satu teman saya, sahabat saya, datang ke kos-kosan saya. Malam, jam 3 beliau bangun. Lalu bergerak keluar dari kamar menuju ke kamar mandi. Saya sudah bangun saat itu. Entah apa yang menjadikan saya pada saat itu tidak ingin langsung bangun. Saya seakan-akan posisinya kayak orang tidur, Pak. Teman saya sholat, tahajud. Lalu ketika beliau sudah menyelesaikan itu, witirnya, lalu lirih beliau berdoa. Tapi karena senyapnya malam yang begitu sunyi, suara yang lirih pun kedengaran oleh saya. Karena kamarnya tidak terlalu besar. Dia berdoa, mendoakan orang tuanya, mendoakan guru dan ustadz beliau, dan termasuk beliau mendoakan sahabat-sahabatnya, dan termasuk nama saya disebut. Ketika saya mendengar ada orang yang saya lihat baik dan solih tidur di kamar kos-kosan saya, mendoakan saya, rasanya itu nikmat yang luar biasa. Bahagia betul. Saya tidak menyangka kalau nama saya disebutkan oleh beliau di dalam doanya di sepertiga malam. Saya pura-pura bangun, saya pura-pura tidak tahu, saya pura-pura langsung sholat setelah itu, dan pura-pura tidak tahu. Sampai sekarang pun saya tidak pernah cerita kepada beliau bahwasanya saya mendengar doanya beliau. Saya tidak tahu ya, kalau beliau melihat live kajian ini mungkin dia ngerasa, oh saya yang doakan. Tapi saya tidak pernah menceritakan langsung. Dan saya tidak menyampaikan terima kasih. Kenapa? Saya sampaikan terima kasih dari diam-diam, supaya doanya beliau mustajab. Sampai sekarang saya bersahabat baik sekali dengan beliau. Saya membayangkan, dan saya ingin mencoba untuk sharing sama Bapak dan Ibu. Kalaulah kita didoakan sama orang yang solih, kita kenal bagaimana solihnya dia dalam keseharian, ternyata memberikan impact kebahagiaan kepada hati kita karena kita diperhatikan, apalagi didoakan malaikat. Saya saja kalau didoakan Pak Haiban aja senang, walaupun saya nggak tahu ya mendoakan saya atau tidak. Husnudon aja. Kelihatannya dari wajahnya mendoakan. Itu mendapatkan kita rasa bahagia. Makanya akhirnya ayat ini sekaligus pula membangkitkan kembali dan menghidupkan kembali salah satu fragmen yang hilang pada kehidupan kita, bahwasanya kita ini sekarang karena dekatnya kita dengan makhluk, karena kita begitu dekat dengan keramaian, dengan platform media sosial yang ada sedekat jempol tangan kita, menjadikan kita itu kadang-kadang lebih memperhatikan kerumunan manusia daripada memperhatikan kerumunan malaikat. Makanya pada waktu lalu saya menyampaikan kan, wa kam min masyhur fid dunya majhulun fis sama, wa kam min majhul fid dunya masyhurun fis sama. Berapa banyak orang terkenal di mata manusia, tidak ada orang yang tidak kenal kalau namanya disebut di antara manusia. Tapi ternyata dia tidak dikenal para penduduk langit. Tidak ada penduduk langit yang mengenalnya. Karena penduduk langit itu mengenal kita dengan ketaatan kita, Pak.
Karena penduduk-penduduk langit itu frekuensinya itu ibadah. Makanya kalau kita tidak mengeluarkan frekuensi ibadah, karena malaikat itu diciptakan untuk taat kepada Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena malaikat itu kan sifatnya satu. Melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apapun yang Allah larang. Makanya kalau kita tidak mengeluarkan ibadah, getaran frekuensinya itu tidak ketangkep sama malaikat. Akhirnya nggak dikenal oleh malaikat kalau kita banyak dosa dan banyak maksiat. Makanya saya ingat sebuah riwayat dalam riwayat Tirmidzi. Ketika Nabi Yunus itu seorang nabi yang memiliki sebuah kebiasaan, rutinitas. Beliau itu selalu berzikir. Hampir dominasi 24 jamnya seorang Nabi Yunus itu berzikir. Sampai para malaikat itu kenal suara Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus dicaplok sama ikan paus, maka para malaikat itu lapor sama Allah. Kami kenali suara ini, tapi dari tempat yang kami tidak ketahui. Itu kata Rasulullah dalam riwayat Tirmidzi. Saya ulang kembali. Kami kenali suara ini, tapi dari tempat yang tidak kami ketahui. Artinya para malaikat itu bagaimanapun mereka punya ilmu mereka tetap terbatas. Makanya ketika Nabi Yunus diterkam ikan paus, mereka tidak tahu kalau Nabi Yunus itu berada dalam 3 kegelapan sekaligus. Kegelapan malam, kegelapan perutnya ikan paus, dan kegelapan samudra. Makanya para malaikat itu diceritakan oleh Nabi, para malaikat bercerita sama Allah. Kami mendengar zikirnya Yunus di tempat yang kami tidak tahu. Apa yang kita dapatkan pelajaran dari riwayat Tirmidzi yang disampaikan oleh baginda Nabi? Berarti bahwasanya frekuensi taat itulah yang dikenali oleh para malaikat. Apapun rahasia amal yang Bapak dan Ibu lakukan, kalau memang itu ikhlas karena Allah, malaikat yang kenal. Malaikat yang menjadi saksi. Dan malaikat itulah yang akan mengenal nama-nama kita dan kebiasaan amal soleh yang kita lakukan dan kita kerjakan. Ya, ada di antara kita mungkin menyembunyikan dan merahasiakan amalnya. Suka memberikan makanan kepada seorang ibu tua yang buta di pojok kampung misalnya. Tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma dia. Ibu tua yang dibantu olehnya mungkin tidak mengenal siapa yang memberikan nasi dan memberikan makanan kepadanya. Tapi malaikat tahu. Sebagaimana Allah yang menyaksikan perbuatan itu. Makanya inilah yang membekat kita, inilah yang membentuk kepada kita bahwasanya tidak ada manusia kecuali mereka akan dikumpulkan dengan yang sejenis dan malaikat pun akan mengenal yang sejenis. Jadi mereka itu mengenal orang-orang yang taat kepada Allah. Taatnya kepada kita itu sebenarnya kalau tidak diketahui manusia, tidak apa-apa, nggak diketahui manusia. Tapi insya Allah akan diketahui oleh para malaikat dan akan dikenal dan akan dicatat dan dibalas oleh Allah di dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Kembali ke sini, maka sesungguhnya para malaikat itu merupakan makhluk yang paling sayang kepada orang yang beriman. Para malaikat ini terus ada, Pak, dalam kehidupan kita. Dan para malaikat ini bisa berwujud manusia kadang-kadang ketika menguji kita. Tapi kita tidak tahu ya. Dan tidak usah ditebak, kamu malaikat atau tidak malaikat. Tapi malaikat itu terkadang diturunkan oleh Allah menguji orang yang beriman. Kita setelah mengetahui bahwasanya makhluk yang paling sayang kepada orang yang beriman itu adalah para malaikat, maka doanya malaikat itu adalah Rabbana wa adkhilhum jannata adni allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Doanya malaikat ini yang kita soroti. Doanya malaikat itu apa? Ya Allah, kumpulkanlah orang yang beriman di dalam surga yang kau janjikan. Bukan seorang diri ya Allah, bersama dengan orang tua mereka, bersama dengan pasangan mereka, bersama dengan keturunan-keturunan mereka. Dan sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Makanya kemarin saya menyampaikan kan di poin yang pertama, Pak. Malaikat saja dia tidak menikah. Malaikat itu tidak punya keluarga. Malaikat itu tidak punya pasangan. Malaikat tidak punya orang tua. Malaikat tidak punya anak.
Tapi malaikat mendoakan orang beriman supaya dikumpulkan dengan orang tuanya, dikumpulkan dengan pasangannya, dan dikumpulkan dengan keturunannya. Untuk memberi arti yang sangat gamblang kepada kita. Keluarga orang beriman itu, cita-citanya adalah kumpul kembali dan reuni kembali di akhirat di surganya Allah. Dan itu yang diketahui oleh para malaikat. Karena malaikat itu tahu rindunya orang beriman itu kepada keluarga, maka malaikat itu membantu orang beriman supaya orang beriman bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Sehingga akhirnya para malaikat itu berdoa, Rabbana wa adkhilhum jannata adnil lati wa'adtahum. Berarti malaikat secara tidak langsung juga memberikan kepada kita sebuah pelajaran, Pak. Berarti kalau kita punya keluarga, mintalah sering kepada Allah supaya kita bukan hanya kumpul di dunia tapi juga kumpul dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Karena apa? Karena musibah. Termasuk salah satu musibah besar itu apa? Kumpulnya manusia di dunia tapi tidak kumpulnya manusia di akhirat. Karena ada manusia yang tidak akan kumpul di akhirat pada kehidupan kelak mereka ketika ditegakkan pengadilan Allah. Kalau malaikat aja mendoakan kita kumpul, masa kita tidak mau mendoakan keluarga kita? Masa kita tidak bercita-cita untuk kumpul kembali dengan keluarga kita? Ini malaikat loh, yang mereka saja tidak punya keluarga pun mendoakan kita untuk menunjukkan kepada kita. Arti sesungguhnya di dalam berkeluarga itu adalah ketika kumpul di akhirat. Makanya Allah berikan kepada kita keluarga. Supaya Allah melihat seberapa besar kita membawa keluarga kita menuju kepada surganya Allah. Itu saja cita-cita kita. Masalah kamu rumah dapat atau rumah kontrakan, gak ditanya sama Allah. Kenapa kamu kontrak? Gak ditanya sama Allah. Ketika mungkin anak kita tidak bisa kita bayar Pak sampai S1. Karena biaya kuliah tinggi. Gak usah dikaitkan masalah politik ya. Ini misalkan tinggi masa kuliahnya gitu. Kita tidak bisa bayar, Bapak tidak usah sedih. Kita sebagai seorang suami belum bisa membelikan kepada istri kita sandal. Sandalnya sudah 3 Ramadan dan 3 Syawal, Pak. Tidak ganti-ganti. Yang asalnya warnanya coklat jadi putih gitu. Kita nggak akan ditanya sama Allah tentang masalah itu. Tapi kita akan ditanya oleh Allah, apa yang telah kamu lakukan membawa keluargamu menuju kepada surga. Makanya surat At-Tahrim ayat yang ke-6 yang kita sama-sama hafal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang yang beriman, jagalah keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia. Itu ayat itu kalau dibaca oleh seorang bapak, berarti bapak itu apa? Kamu itu kalau membaca ayat itu berarti kamu akan membawa istrimu dan anakmu menuju surganya Allah dan terhindar dari neraka. Kalau surat At-Tahrim ayat yang ke-6 yang membaca adalah seorang istri, istri harus memiliki sebuah pemahaman, berarti saya harus membawa suami saya dan anak saya menuju surganya Allah. Kalau ayat itu difahami oleh orang tua, berarti saya harus membawa anak saya ke surga. Kalau ayat itu dibaca oleh seorang anak, berarti dia yang membawa orang tuanya menuju kepada surga. Itu yang merupakan puncak terbaik kita dalam kehidupan. Jangan sampai akhirnya berbagai macam nikmat yang telah kita lalui bersama keluarga, kita lupa. Goalsnya keluarga Allah berikan kepada kita tuh kumpul kembali di akhirat. Itu tujuan Allah ngasih kita keluarga. Supaya memori-memori indah ketika kita bersama keluarga, dalam taat, dalam ibadah, kadang-kadang kita kepleset, melakukan dosa kembali, kadang-kadang kita khilaf dalam sebuah kesalahan, tetap membuat kita, membawa keluarga kita menuju kepada surganya Allah kembali. Dan itulah nikmat yang besar. Dan itulah kenapa malaikat itu mendoakan kepada orang beriman, supaya orang beriman itu kumpul kembali dengan keluarga mereka, dalam kehidupan di surga yang Allah janjikan. Makanya selalu berkata kan, pisah itu bukan ketika suami dan istri kita, anak kita meninggal dunia. Itu hanyalah perpisahan sementara. Pisah itu ketika yang satu ke surga, yang satu ke neraka. Maka itu yang menjadikan kita akhirnya memahami betul.
Sesungguhnya kita belajar dari surat Ghafir ayat yang ke-8. Malaikat saja menginginkan kita kumpul sama keluarga. Mosok kita yang didoakan malaikat justru tidak mendoakan keluarga. Kebangetan sekali kalau kita melewati hari-hari yang Allah berikan di dunia lalu kita tidak mendoakan keluarga kita kumpul di akhirat. Ustadz, ya mungkin ada yang tanya. Sebelum nanti ada yang tanya ke Pak Haiban, saya jawab dulu. Setidaknya menghemat pulsanya, tidak usah ngirim pertanyaan. Kalau kumpul di akhirat, apa yang dilakukan? Nah ini para ulama menjawabnya ada banyak sekali. Tapi yang paling dominan, bahwasanya penduduk surga ketika mereka kumpul di surga, yang Allah janjikan, maka sesungguhnya para penghuni surga itu mereka menikmati dengan obrolan yang tidak ada habisnya. Karena di surga itu tidak ada malam, tidak ada pagi, Pak. Tidak ada tidur, tidak ada mengantuk. Kerjaannya apa? Di atas dipan kita berbicara dan ngobrol tanpa henti. Kenapa ngobrol, Ustaz? Karena obrolan itu salah satu kenikmatan hidup. Ketika di dunia kita ngobrol dengan yang satu frekuensi, biasanya sampai 3 jam kita tidak terasa. Di akhirat itu jauh lebih nikmat. Makanya maaf ya, saya sudah berkata berkali-kali kan, sampai seorang suami pun kalau sudah berkumpul dengan istrinya di surga, kecantikan bidadari tidak akan mampu bisa mengalahkan seorang istri di hati suaminya selama istrinya itu memasuki surga. Makanya nanti suami istri ngobrol panjang lebar tentang memori yang telah mereka lalui ketika di dunia. Dulu kita setiap Jumat lari pagi ya, iya. Malamnya baca surat Al-Kahfi, iya. Malamnya kita sholat tahajud bareng, iya. Makan nasi goreng kambing, iya. Semuanya ada. Dan itu jadi memori yang paling indah dibicarakan di surga tanpa ada tema yang berhenti dan tema yang habis. Kalau sama bidadari kan enggak bisa, Pak. Kita dulu pernah makan nasi goreng kambing. Kapan saya makan nasi goreng kambing? Bidadarinya enggak pernah makan nasi goreng kambing. Maka itu yang pertama. Poin yang kedua yang disampaikan oleh para ulama, ada sebuah ungkapan indah yang disampaikan oleh Sa'id bin Zubair. Ketika beliau membaca surat Ghafir ayat yang ke-8, maka beliau menyampaikan kepada kita sebuah riwayat. Ada sebuah riwayat yang menjadi sebuah pelajaran ilmu untuk kita. Saya bacakan riwayatnya. Inna rajula yadkhulul jannah qabla qarabatihi. Ada laki-laki masuk surga lebih dulu. Qabla qarabatihi, sebelum keluarganya. Kata Sa'id bin Jubair dari hadis Rasulullah SAW. Ada laki-laki masuk surga sebelum keluarganya. Keluarga dan keluarganya. Fayaqulu aina abi wa aina ummi aina zaujati. Fayulhaquna bihi li salahihim wa talabihi iyahum. Maka ketika dia sudah mendapatkan surga, lalu sudah memasuki surga, laki-laki ini langsung berkata, loh, ibuku mana? Aina ummi, yang disebutkan aina abi, maaf, aina abi, mana bapakku? Aina ummi, mana ibuku? Aina zaujati, mana istriku itu mana? Fayulhaquna bihi. Maka sesungguhnya yang dia sebutkan itu bapaknya, ibunya, istrinya. Yang dia sebutkan itu dipertemukan oleh Allah kepadanya. Li salahihi, karena solihnya dia. Karena solihnya ini, orang ini penduduk surga ini. Maka wa talabihi iyahum, karena dia selalu meminta supaya orang-orang itu dimasukkan ke surga bersamanya. Wa talabihi iyahum. Jadi nanti ada orang yang di dalam surga, ketika sudah melihat indahnya surga, panorama surga, kenikmatan yang tidak ada batas akhirnya, yang dia ingat, memori yang dia ingat itu tetap memori keluarga, Pak. Padahal sudah di surga. Jadi ternyata memori manusia tentang surga itu bukan hanya ketika di alam barzah, ketika penduduk barzah itu berteriak, Ya Rabbi aqimis sa'ata arji ila ahli.
Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas berjumpa dengan keluargaku. Itu teriakan penduduk alam barzah. Yang pertama, setelah dia menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir. Ternyata bukan hanya di alam barzah. Sampai ketika seseorang inna rojula yadkhulul jannata. Lihat Pak hadisnya. Seseorang laki-laki masuk ke surga. Qabla qarabatihi, sebelum keluarganya. Karena masuk surga itu berombongan Pak. Tidak satu fase, tidak satu masa, tidak satu tempo. Ada yang masuk surga duluan. Siapa yang pertama kali masuk surga? Nabi Muhammad SAW dan para rasul. Lalu setelahnya itu kelompok-kelompok. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Nanti masuk surganya itu berombongan, berkelompok-berkelompok. Ada yang masuk surga duluan, tetapi yang lain masih tercacar di belakang. Maka ketika sudah memasuki surga, biasanya kita kalau di tempat yang indah itu kan biasanya lupa sesaat Pak. Kita akhirnya lupa tentang ini karena senangnya. Tapi ternyata ketika seseorang yang solih masuk surga, memori yang tidak mampu dia hilangkan di pikiran dia, itu memori dia tentang keluarganya. Makanya dia berteriak, kata Rasulullah, Aina abi, mana bapakku? Aina umi, mana ibuku? Mana istriku? Dari riwayatnya Sa'id bin Zubair inilah, akhirnya para ulama di dalam fatwa-fatwa mereka, saya mencoba melihat di dalam kitab, ternyata yang bisa memberi syafaat itu bukan hanya anak kepada orang tua. Tapi ternyata orang tua kepada anak bisa memberi syafaat. Antara suami istri bisa saling memberi syafaat. Selama dalam kondisi Allah memberikan izin kepada orang untuk memberi syafaat. Dan orang yang akan diberikan syafaat itu diberikan izin oleh Allah untuk dia supaya diberikan syafaat. Jadi suami istri itu bisa saling memberi syafaat. Orang tua bisa ngasih syafaat sama anak. Yang selama ini terkenal adalah anak memberi syafaat kepada orang tua. Dalam hadis riwayat Muslim. Ternyata para ulama lalu berkata dan menjelaskan kalau anak saja bisa memberi syafaat untuk orang tuanya, orang tua pun lebih bisa memberi syafaat kepada anak. Selama dalam kondisi-kondisi bahwasanya dia diridhai oleh Allah untuk mendapatkan syafaat. Syafaat itu membahagiakan, Pak. Karena fungsinya syafaat itu apa? Fungsinya syafaat itu dalam bahasa sederhana, penjelasannya adalah kalau Bapak amalannya tipis, kalau dapat syafaat dijadikan amalan yang tipis itu tebel. Kalau dijadikan akan kepleset, kalau mendapatkan syafaat nggak jadi kepleset. Ketika melewati sirat. Ketika kita tidak cukup mendapatkan rahmat karena mendapatkan syafaat, maka akhirnya cukup mendapatkan syafaat, mendapatkan rahmat ketika mendapatkan syafaat. Makanya syafaat itu ada dua, ada syafaat khasah, ada syafaat amah. Syafaat khasah miliknya baginda Nabi SAW, ada syafaat amah, syafaat umum, dan syafaat umum itu salah satunya dari keluarga-keluarga kita tercinta. Yang sabar. Makanya sabar bukan hanya kepada orang dolim. Tapi termasuk sabar itu apa? Sabar sama keluarga-keluarga kita. Yang terkadang mungkin frekuensi taat kita belum setaat mereka dan belum sesolih mereka. Tapi mendapatkan keluarga yang taat kepada Allah itu keberuntungan luar biasa. Masya Allah itu. Ya. Dan terkadang Allah takdirkan salah satu di antara mereka itu, di antara keluarga itu biasanya ada yang insya Allah semoga bisa memberi syafaat sama keluarganya. Saya pernah kenal, ini Pak Haiban, sebuah kisah nyata, di Jogja. Saya kenal seorang anak, belum 12 tahun, hafal Al-Quran. Detail banget di hafalannya. Detail banget. Padahal, Ustadz yang membawa beliau ketemu sama saya cerita, orang tuanya bunuh diri, Ustadz. Soalnya, saya tuh berpikir apa ya hikmahnya dari orang tua yang bunuh diri, tapi memiliki anak yang bisa hafal Al-Quran, 12 tahun, hafalannya betul-betul mungkin. Dobit. Saya kalah jauh dengan beliau. Saya mencoba menangkap, apa ya, saya belum mengetahui hikmahnya. Tapi kesimpulan yang bisa saya berikan untuk saya adalah, mungkin ada amalan kakek neneknya yang mungkin tidak saya ketahui apa, yang akhirnya Allah itu menjadikan salah satu keluarganya itu yang kelak bisa memberi syafaat.
Selama kita masih dalam koridor iman dan tidak murtad dan tidak kufur kepada Allah, masih ada kemungkinan untuk mendapatkan syafaat. Masih ada kemungkinan untuk mendapatkan syafaat. Bahkan kita mendapati dalam riwayat Imam Ahmad kan, ada seorang teman bisa memberikan syafaat kepada temannya yang ada di dalam neraka. Lalu kalau teman sama teman aja ngasih syafaat, loh apalagi orang tua. Makanya maaf ya, kadang-kadang orang ngaji itu suka banget ngomong sama teman ngajinya. Nanti kalau di surga, cari saya ya. Itu kan begitu ya. Tapi kadang-kadang kita malah nggak ngomong itu kepada ibu dan bapak kita. Padahal bapak dan ibu itu lebih layak memberi syafaat kepada kita lebih dulu daripada teman-teman kita. Dan kalau kita ketahui ketika kita membaca hadis tentang teman yang mendapatkan syafaat dari temannya masuk surga, kita akan mendapati penjelasannya itu apa? Keluarkan temanmu yang imannya seberat 1 dinar. Pak, coba pikirkan. 1 dinar itu berarti berapa gram? 4,25 gram. 4,25 gram. Sama teh saya ini lebih berat ini, Pak. Ini sekilo kali kelihatannya. Kan kata Allah dalam hadis Imam Ahmad itu ketika ada seorang teman, ada seorang sahabat sudah berada di surga lalu berkata, "Mana temanku fulan, mana temanku? Aina haula yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana." Artinya, mana teman kami yang dulu sholat sama kami, puasa sama kami, beramal soleh sama kami? Haulai finnar, mereka di dalam neraka. Lalu Allah berfirman dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Akhrijuhum mimman kana fi qalbihi misqala dinarin min iman." Keluarkan temanmu yang dia memiliki iman walaupun imannya hanya seberat 1 dinar. Bapak. Berarti pada dasarnya selama kita masih beriman itu masih kita bisa memiliki kemungkinan untuk mendapatkan syafaat. Bukan berarti lalu setelah ini kita leha-leha loh Pak, nggak beramal. Oh kamu nggak tahajud, insya Allah dapat syafaat. Enak aja. Ya tetap kita beramal solih. Nah, hadis ini bukan menjadikan kita bersandar lalu tidak beramal. Tapi yang kita bayangkan Pak, indahnya rahmat Allah. Coba bayangkan. Mari kita bawain keindahan sunnah ini kepada setiap orang yang berdosa. Supaya orang yang berdosa itu tahu betapa dahsyatnya rahmat Allah. Kalaupun kamu pendosa dan kamu tidak punya iman, kecuali hanya seberat 1 dinar, masih bisa masuk surga kalau kamu punya teman yang salih. Apalagi kita bersama keluarga kita. Itulah yang menjadikan kita paham. Keluarga kita itu bisa memberi syafaat untuk kita. Saling memaafkanlah Pak dalam keluarga itu. Kalau kita punya orang tua yang terkadang tidak sesuai harapan kita, karena orang tua kita tidak sebagaimana orang tua teman kita, maafin. Bisa jadi bapakmu yang nanti ngasih syafaat sama kamu, walaupun mungkin bapakmu punya kekurangan, tapi kan kita tidak pernah tahu, mungkin di akhir hidupnya Allah terima taubatnya. Kalau kita punya ibu yang terkadang ibu kita tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Setiap kita minta, ibu kita bentak kita. Bentakannya terdengar sampai 15 rumah di sebelah kita gitu. Maafinlah. Sebagaimana kita maafin anak-anak kita, Pak. Walaupun terkadang mengecewakan, saling memaafkan. Karena apa? Ingat kata Imam Ibnu Katsir. Orang yang paling layak untuk kita maafkan itu 2. Pertama, orang tuamu. Kedua, pasangan hidupmu. Karena kita tidak pernah tahu, bisa jadi penyebab kebaikan kita di akhirat itu adalah syafaat dari keluarga kita. Jadi disinilah kita memahami pada poin yang kedua dari kesimpulan setiap para ahlul ilmi ketika mereka memberikan perspektif dan memberikan kepada kita interpretasi pada surat Ghafir ayat yang ke-8, memberikan faedah bahwasanya setiap keluarga itu saling bisa mewariskan kebaikan dan saling bisa memberikan syafaat pada kelak kehidupan di akhirat. Tentunya ini memerlukan sebuah syarat dan syarat itu termaktub di dalam ayatnya. Makanya kita dapatkan di dalam ayatnya adalah waman shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yaitu syaratnya bukan hanya sekedar keluarga yang bertemu dalam urusan nasab. Tapi ada sebuah kalimat yang Allah sampaikan pada doanya malaikat ini. Apa itu? Waman sholaha min abaihim. Yaitu adalah kalangan orang-orang yang sholih dari keluarga mereka. Jadi di sini akhirnya pertemuan itu memerlukan sebuah syarat. Sebagaimana ketika kita ingin berjumpa dengan klub kesayangan kita, kita ini harus memberikan pengorbanan untuk mendapatkan tiket supaya berjumpa dengan klub kesayangan kita.
Kita membeli tiketnya, kita mengeluarkan uangnya, sampai akhirnya kita datang ke stadion untuk bertemu dengan klub kesayangan kita. Setiap pertemuan itu selalu ada syarat. Kalaulah kita berjumpa dengan klub kesayangan kita, ternyata di situ ada sebuah syarat sama. Pertemuan dengan keluarga pun ada sebuah syarat yang harus kita perhatikan. Dan harus kita penuhi syarat itu, supaya kita mendapatkan kelayakan di dalam kita berjumpa dan bertemu. Maka kalimat itu, syaratnya itu di mana? Sebuah kalimat, waman sholaha. Ya, jadi Allah tidak hanya menyebutkan min abaihim, wa azwajihim, wa dzurriyyatihim. Tapi Allah menyebutkan, sebelum Allah menyebutkan orang tua, sebelum Allah menyebutkan tentang pasangan dan anak, Allah menyebutkan waman sholaha. Sholaha itu orang yang solih dari keluarga mereka, dari para bapak orang tua mereka, pasangan mereka, dan keturunan-keturunan mereka. Berarti akhirnya kesolihan itu harus kita berikan di dalam kehidupan keluarga kita. Dengan saling kita mengingatkan, dengan kita saling menasehati, dan di dalam kita mengajak keluarga kita menuju kepada perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ini harus ada sebuah kerja aktif untuk menghadirkan kesolihan pada keluarga kita. Saya pernah terkesan, Pak dan Ibu, ada sebuah dialog antara seorang syekh di televisi nasional di Saudi dengan seorang penanya, seorang ibu. Ibu itu berkata kepada syekhnya di ruang studio televisinya. Beliau, sang ibu, bertanya dari rumahnya, "Syekh, saya itu sayang sama anak saya, tapi terkadang kalau subuh, saya itu tidak tega membangunkan anak saya, dan anak saya sering sekali tidak sholat subuh tepat waktu. Apa saran yang kamu berikan kepada saya sebagai seorang ibu ketika mendapati kondisi anak saya semacam ini?" Perhatikan jawaban syekhnya. Syekhnya lalu memberikan jawaban begini yang bagus sekali. "Ibu, kalau ibu dapati rumah ibu terbakar, lalu api sudah mulai merambah ke kamar anak ibu, kira-kira ibu akan membiarkan anaknya terbakar dengan kamar yang terbakar, atau ibu akan berusaha membangunkan semaksimal mungkin supaya anak bangun dan terselamatkan dari kobaran api yang menyala-nyala?" Ibu itu langsung menjerit dan berkata, "Ya pasti saya bangunkan, Syekh. Gak mungkin saya biarkan anak saya terbakar di dalam rumah yang terbakar." Sama, syekhnya itu dengan begitu lembut. Lalu beliau berkata, sebagaimana usaha ibu menyelamatkan anak ibu dari kobaran api yang membakar rumah ibu, sebagaimana itu pula sebenarnya usaha ibu untuk menyelamatkan anak ibu dari jilatan api neraka. Ibunya langsung terdiam. Bahasanya sederhana. Tapi ngena nggak ke kita? Ngena ke kita, Pak. Kadang-kadang kita mendapati bahwasanya ketika kita dalam keluarga, kita sudah dijelaskan sama Allah surat Ghafir, kita berjumpa di akhirat. Tapi waman sholahanya tidak kita hadirkan, kesolihannya tidak kita ikhtiarkan. Anak kalau subuh tidak kita bangunkan. Kita biarkan anak itu tidur dengan memiliki sebuah perasaan kasihan kalau dibangunkan. Dan nanti malah terbangun dan akhirnya kurang tidur. Dan kita biarkan. Hal-hal semacam ini yang akan menjauhkan pertemuan dan perjumpaan indah di akhirat. Makanya kita harus membangunkan, terutama sholat subuh, Pak. Saya mengingatkan diri saya dan mengingatkan untuk Bapak Ibu. Sholat subuh itu salah satu momentum yang luar biasa. Karena apa? Sholat subuh bersama dengan anak itu istimewa sekali. Sholat subuh itu disaksikan malaikat malam yang belum balik ke langit dan disaksikan malaikat siang yang belum memulai tugas. Dua malaikat sip ini mereka menyatu dalam satu ruangan untuk di dalam masjid menyaksikan siapa yang menghadiri sholat subuh berjamaah. Kita ini orang tua lemah. Kalau kita orang tua lemah, titipkanlah sama Allah. Kalau kita tahu kita ini orang tua rapuh yang sering sekali terkadang masih penuh dengan dosa dan maksiat, nitiplah sama penjagaan para malaikat. Dan bagaimana anak kita dikenal sama malaikat kalau sholat subuhnya saja tidak kita bawa ke dalam masjid supaya disaksikan malaikat siang dan malam. Bawalah anak kita, walaupun memang repot, Pak. Walaupun memang repot, bawa anak banyak itu gimana nggak repot, Pak? Saya aja kalau bawa anak yang satu digendong, yang satu pingin pipis, Pak. Yang satu nangis, coba. Kadang-kadang aduh.
Tapi itu harus kita bawa, karena memori itulah yang nanti akan diingat mereka pula ketika mereka dewasa. Dan itulah perkara kita mengenalkan mereka kepada para malaikat. Ini anak saya ya Allah, ini anak saya para malaikat. Nggak usah ngomong gitu juga ya Pak. Ya. Nih malaikat, nih anak saya nih, nggak usah gitu. Tapi itu cara kita supaya anak kita itu dikenal oleh para malaikat. Supaya ketika kita sudah mengikhtiarkan sholih, maka kita kalaupun ada sesuatu, ketika kita lemah penjagaan kita, contoh kita di rumah, anak kita pergi sama lingkungannya, maka Allah akan menjaga, Pak. Ketika para malaikat pun menjaga ketika mereka mengenali anak kita. Di waktu-waktu istimewa ketika mereka berada di rumahnya Allah. Itu yang kita harus mengerti. Lah gimana kita bisa mendapatkan sebuah nikmat berjumpa dengan keluarga? Kalau kelingking kaki bapak, tidak ketemu kelingking kaki anaknya. Di dalam sop sholat. Gimana kita bisa menghadirkan kesolihan untuk berjumpa dengan keluarga kalau bahu kita tidak pernah ketemu bahu anak ketika kita sholat? Repot sih repot, emang repot. Tapi itulah yang namanya ikhtiar kita mensolihkan supaya kita mampu mengaplikasikan ayat yang ke-8 surat Ghafir tadi, waman sholahanya ini loh. Kalau sama anak begitu. Anak bapak ketika perempuan sudah mulai beranjak dewasa, diajaklah ngobrol Pak, diajak bicara, bahwasanya jodoh kamu itu adalah orang yang justru tidak pernah megang kulitmu, yang tidak pernah menyentuh kulitmu. Kita harus mulai sampaikan itu, bagian dari ikhtiar. Ketika kita sama suami istri, kita berikhtiar saling mengingatkan. Istri kita keluar tidak pakai kaos kaki, ingatlah lah mana kaos kakimu. Apakah kamu mau saya sudah susah payah nyari nafkah kamu di dunia lalu masih tanggung jawab tentang auratmu itu, tentang kakimu nanti di akhirat. Ngomong yang baik. Karena itu ikhtiar kita. Selama kita ngomong yang baik, insya Allah penerimaannya juga baik. Dan itu yang harus kita lakukan. Meeting harus kita kerjakan. Supaya betul-betul akhirnya keluarga bukan hanya bertemu, satu keluarga itu betul-betul berkomunikasi. Bukan hanya sekedar satu keluarga, tapi menjadi keluarga yang betul-betul kita memberikan seluruh kewajiban kita kepada keluarga itu. Karena inilah yang akan menjadi aset umur kedua kita setelah kita meninggal dunia dan wafat. Berulang-ulang Pak saya sampaikan, ini mungkin teguran untuk kita semuanya. Kalau saya meninggal dunia, berapa lama Bapak ingat saya? 2 hari, 3 hari? Alah, enggak lah Pak. Paling juga 3 hari, 2 hari Bapak sudah lupa dengan saya. Bapak sudah sibuk dengan urusannya lagi. Bapak nanti akan lihat grup, sudah berurusan dengan istri yang lagi ngambek. Oh lupa Pak, Ustadz yang baru meninggal dunia itu lupa. Siapa yang paling ingat dengan kita Pak? Anak kita. Siapa yang paling akan memorinya tidak akan pernah pudar untuk kita? Ya pasangan kita dan anak kita. Orang tua kita biasanya meninggal lebih dulu Pak. Ada seorang ustadz Pak, cukup terkenal, saya mencintai beliau karena Allah, sudah wafat Pak. Saya ngelihat Instagramnya, followernya 3 juta atau 2 juta. Setelah beliau wafat, siapa yang melanjutkan? Di antara 3 juta itu siapa yang mengingat beliau? Ya mengingat namanya saja, tapi apakah langsung mendoakan? Belum tentu Pak. Yang paling ingat sama beliau ya pasti anaknya, walaupun followernya 3 juta sekalipun. Itu yang kita harus ingat betul. Makanya kalau untuk bapak-bapak di usia 40, sudah di atas 40, fokus sama anak. Kurangi kegiatan di luar. Kalau sudah di atas 40. Makanya Allah menyampaikan wawasanal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahata idza balagha asyaddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an amala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Makanya Allah buatkan itu dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Kalau orang sudah melewati 40 itu salah satunya fokus sama keluarga, sama anak, banyak berdoa, banyak minta tobat sama Allah, banyak minta maaf sama keluarga. Karena itu yang akan dikenal baik dan dikenang mulia, dikenang manis oleh anak-anak kita. Solihnya itu harus dihadirkan. Makanya Bapak, kalau ngajak istrinya hari ini ngaji, ini salah satu ikhtiar waman sholaha. Istri yang mengingatkan suami ngaji hari Rebu. Ini waman sholaha. Anak yang kita bawa, lalu kita kasih tahu, nak, nanti di sana ada pengajian, jangan ribut.
Ini termasuk wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Disitulah kita paham, Pak, bahwasanya Masya Allah, itulah keluarga yang saling bisa memberi syafaat. Pertanyaan kita, Ustadz, kalau bapak ibunya nanti di surga, ya, terus anaknya juga di surga, tapi anaknya itu derajatnya lebih rendah daripada bapak ibunya, ketemu enggak? Ketemu enggak, Pak? Ketemu enggak, Pak Iban? Kan bapak ibunya di atas, dia di bawah. Ketemunya di mana? Ini pakai ilmu atau hawa nafsu? Maka Imam Ibnu Katsir di dalam juz yang keempat beliau berkata, kalau ada suami istri, ada orang tua dan anak, derajatnya beda di surga, maka dengan keutamaan yang dimiliki sama keluarganya yang di atas, keluarganya di atas narik, keluarganya yang di bawah. Kata Imam Ibnu Katsir. Misalkan suami istri, yang solih betul suaminya, istrinya biasa, tapi masuk surga, maka suaminya yang solih menarik istrinya. Masya Allah. Tapi jangan nanti saling melemparkan tanggung jawab. Dah, mah, yang solihah kamu aja ya. Abi biasa-biasa aja lah gitu, nanti tarik Abi gitu. Nggak gitu. Tapi itu saling menarik, kata Imam Ibnu Katsir. Jadi saya pernah dapat pertanyaan ini, saya nggak bisa jawab, Pak. Akhirnya saya cari, ternyata ketemu pertanyaan itu oleh Imam Ibnu Katsir dalam juz yang keempat itu. Jadi keluarga yang di atas itu termasuk dari permintaan yang tidak pernah ditolak di surga itu permintaan untuk ketemu dan berjumpa dengan keluarga dalam satu derajat. Itu permintaan yang tidak ditolak. Karena tidak ada permintaan yang ditolak di surga itu, Pak. Kalau permintaan masih ditolak, berarti masih di Ceger, Jakarta Timur. Kalau ada permintaan nggak ditolak, itu ya di surga. Kalau mesti, ya Allah, istri saya di bawah. Tolong dong, maaf, tidak bisa. Nah itu Pak di surga itu. Atau malah jangan-jangan, istri saya di bawah, ya Allah, biar aja ya Allah, biar saya di sini aja, jangan gitu. Maka sesungguhnya mereka saling menarik, kata Imam Ibnu Katsir. Dan itu indahnya ketika nanti saling ngasih syafaat. Inilah indahnya orang beriman, Pak. Makanya kalau kita punya iman, visanya kita nanti di akhirat itu visa iman, Pak. Enak. Enak betul kalau punya visa iman itu. Makanya kalau orang tidak beriman, itu mereka merasakan bahwasanya perjalanan akhiratnya itu berantakan karena tidak punya visa. Bapak pergi ke Singapura, tidak punya visa, repot urusannya, Pak. Kita sekarang melihat ada jamaah-jamaah haji yang sedang diusir, Pak. Nasallallahu alaihi wasallam, semoga para haji itu diberikan kesabaran kalau mereka ditipu. Tapi ketika mereka visanya ziarah, bukan visa haji, Pak, digrebek di hotel, terus digelendeng ke imigrasi, dideportasi, Pak. 10 tahun tidak bisa masuk Saudi. Hanya karena tidak bisa punya visa haji. Loh, tidak punya visa haji, hanya visa ziarah saja, tidak bisa masuk haji. Itu repotnya masalah. Loh, apalagi tidak punya visa di akhirat. Iman, itu mah visa kita di akhirat. Makanya kalau keluarga kita beriman, itu syukuri. Walaupun terkadang belum sebagaimana yang kita harapkan. Karena kita masih banyak melihat ada keluarga-keluarga yang kita lihat itu anaknya beriman, orang tuanya belum beriman, orang tuanya beriman, anaknya nggak beriman. Setidaknya syukuri, jangan hanya menuntut tanpa melihat apa yang sudah Allah berikan dalam kehidupan keluarga kita. Jadi yang kedua yang kita dapati bahwasanya keluarga saling bisa memberi syafaat kepada sesama keluarganya. Indahnya betul. Ada perkataan bagus dari Imam Ibnu Qayyim begini. Syafaat itu menunjukkan saking Allah itu sayang banget sama hambanya. Sampai-sampai yang memasukkan surga bukan hanya amalnya, tapi syafaat dari orang-orang yang ada di sekitarnya pun bisa memasukkan dia ke surga. Itu kalau bukan Allah yang Maha Rahman, tidak mungkin itu ada dalam kehidupan pengadilan Allah di akhirat. Beruntungnya kita punya Allah yang sempurna di dalam rahmatnya. Ya, dan kita harus terus mengharapkan rahmatnya Allah. Kita boleh takut sama siksa, wajib. Tapi ketakutan kita sama siksa tidak boleh mengalahkan harapan kita bahwasanya Allah itu rahmatnya besar sekali. Keluarga kita kalau masih beriman, insya Allah masih ada harapan mendapatkan rahmat. Selama
selama ikhtiar kesalehan kita hadirkan. Bapak dan Ibu, saya ingin sampaikan betapa besarnya rahmat Allah diceritakan oleh Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad, seorang ulama tabi'in, jalan beliau akan melaksanakan sholat asar. Ada satu rumah tidak jauh dari masjid. Suaranya itu bising. Ada pertengkaran antara seorang wanita, seorang ibu dengan anak. Anaknya nangis, meraung-raung. Fudail bin Iyad itu lewat. Dia sempat mikir, ada apa ya di dalam rumah itu? Bising sekali suaranya. Ketika tidak terlalu jauh dari rumah itu, tiba-tiba beliau dikagetkan. Ternyata pintu rumah itu terbuka secara kasar. Gruek, gitu. Ternyata tangisan anak yang tadi agak samar-samar jadi jelas. Ada anak yang lagi nangis membuat marah ibunya. Ibunya nyeret anaknya, diseret di depan pintu rumah. Ditutup dari dalam oleh ibunya. Jeder. Ya. Jadi yang dinamakan ibu kalau lagi marah, banting pintu, banting panci, itu dari dulu Pak. Dari zaman tabi'in, itu sudah ada. Semoga ibu-ibu dimaafkan oleh Allah dosa-dosanya. Tapi itu sudah dari dulu ada. Dibanting pintu, jeder gitu. Kata Fudail bin Iyad. Lalu anaknya itu ngetok pintu. Omi, gitu. Meminta supaya dimaafkan. Fudail bin Iyad sempat berpikir, dosanya anak ini apa kok sampai umiknya marah segitunya gitu. Ya namanya anak. Fudail bin Iyad tidak bisa campur tangan karena dia tidak tahu masalah. Cuma beliau berpikir, ya nanti moga-moga umiknya segera memaafkan. Langsung dia ngelewatin anak itu ketika masih nangis, ngetok pintu tidak capek dengan derai air mata. Fudail bin Iyad sholat asar. Dengan sholat asar selesai, dikir sore selesai, dia pulang. Lewatin rumah yang sama, Pak. Ternyata anak itu masih di depan pintu rumah, kelelahan, keletihan, tapi tangannya tidak pernah berhenti mengetuk pintu. Umi, walaupun suaranya sudah tidak sesering ketukan sebelum Fudail bin Iyad melaksanakan sholat asar. Loh, ketika Fudail bin Iyad lewat, tiba-tiba ibunya kembali membuka pintu dari dalam. Grek gitu. Lalu anak itu didekap sama ibunya. Ibunya nangis, ibunya memaafkan, dan ibunya mengatakan, jangan diulang lagi ya. Ya Mi, gitu. Akhirnya sang anak dimasukkan ke dalam rumah, ditutup pintunya. Baik-baik. Bapak tahu apa yang dilihat oleh Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad gemeter, kakinya gemeter dia. Lalu beliau berkata, dalam salah satu tulisan yang dinukil oleh banyak sekali tabi'in. Beliau berkata, kalaulah seorang ibu memiliki rahmat yang sedemikian besar kepada anaknya sepanjang jalan, sebesar apapun kesalahan sang anak, sang ibu memiliki hati yang lebih besar daripada kesalahan sang anak. Apalagi Allah yang menciptakan ibu di seluruh muka bumi. Gemeterlah itu yang dinamakan oleh Fudail bin Iyad itu. Dan beliau menuliskan itu untuk menggambarkan Allah mensifati dirinya dengan kata Ghaffar. Itu nyata adanya. Nah, makanya kita terus meminta rahmat keluarga kita walaupun belum sholih. Ya sudah, selama mereka tetap beriman, tetap kita syukuri dulu. Walaupun tetap ikhtiar kesholihan tetap kita hadirkan. Karena ini merupakan syarat dari apa yang Allah sampaikan di dalam ayat wa man sholaha min abaihim. Ikhtiar kita lakukan, sholat malam kita lakukan berjamaah. Boleh nggak Ustadz melakukan sholat malam berjamaah? Boleh. Suami istri? Boleh. Dalilnya mana Ustadz? Dalilnya riwayat Muslim. Ketika Ibnu Abbas pernah nginep di rumahnya Maimunah, bibinya. Maimunah siapa? Istrinya Rasulullah. Satu-satunya sahabat yang merekam kehidupan malamnya Rasulullah itu ya Ibnu Abbas. Masuklah beliau ke dalam rumahnya Rasulullah setelah Rasulullah melaksanakan sholat isya. Pulang, Ibnu Abbas mengatakan, saya mau tidur di rumahnya Khalah, yaitu Maimunah. Rasulullah fa'adina lahu, diizinkan oleh Nabi bareng-bareng dengan Rasulullah dari Masjid Nabawi. Ibnu Abbas itu di belakangnya. Nggak berani karena sikap murid kepada guru kayak gitu.
Dia nggak berani di sampingnya, nggak berani di depannya, di belakangnya Ibnu Abbas itu. Masuklah Rasulullah ke rumahnya Maimunah karena jatah gilirannya kepada Ibunda Maimunah. Disitulah Ibnu Abbas itu melihat kehidupan malamnya Rasulullah. Oh, Rasulullah itu ngobrol Pak habis Isya dengan Ibunda Maimunah. Setelah itu beliau zikir istirahat. Maka di sepertiga malam beliau bangun, duduk mengusap wajahnya, melihat ke langit, membaca 10 ayat yang terakhir di dalam surat Ali Imran. Alhamdulillah Pak, yang melihat Ibnu Abbas. Kalau yang melihat Bapak nggak jadi hadis itu. Rasulullah baca ayat tapi saya lupa ayatnya. Alhamdulillah Ibnu Abbas Pak memang sudah hafal sebelum 9 tahun Al-Quran. Oh, langsung tahu 10 ayat yang terakhir dalam surat Al-Imran. Jadi kadang-kadang kita ngaji di sahabat itu memang hikmahnya banyak. Ya. Maka beliau membaca 10 ayat yang terakhir dalam surat Al-Imran, kemudian menuju tempat wudhu, beliau wudhu lalu beliau sholat. Ibnu Abbas sholat di samping kirinya Rasulullah Pak. Udahlah kita selesai Pak kajian kita Pak. Jadi sampai mana tadi? Sampai mana Pak? Oh iya. Ibnu Abbas sholat di samping kirinya Rasulullah. Salah atau benar? Salah atau benar? Loh malah bingung. Salah atau benar? Salah. Maka kemudian dijewar oleh Nabi. Jewaran kasih sayang. Set. Dijewar. Shoot. Diletakkan di sebelah kanan. Disitulah beliau bermakmum kepada Nabi sholat malam. Berarti itu dalil sholat malam itu bisa dilakukan suami istri. Boleh ditinggalkan sesekali, boleh berjamaah. Kalau ada ibu-ibu nanti ngomong komplain, saya nggak mau Ustadz gitu. Kenapa? Suami saya cuma 3 surat yang terakhir aja. Dan tidak apa-apalah. Malah ibu dapat 2 keutamaan. Keutamaan bermakmum sama suami, yang kedua ringan salatnya suami. Maka sesungguhnya itu yang akan memberikan rahmat kepada mereka. Maka itulah yang menjadikan akhirnya itu ikhtiar kesolihan yang bisa kita kerjakan dan kita lakukan. Itu ikhtiar kesolihan itu kayak gitu. Ya. Jadi inilah yang menjadikan kita memahami supaya pertemuan kita di dunia bukan hanya sekedar pertemuan duniawi dan fisik. Tapi betul-betul membawa visi akhirat. Anak kita nanti nikahnya sama siapa? Yang perempuan ini sama siapa? Yang laki-laki nanti jadi apa? Itu semua harus menjadi pembicaraan yang harus terjadi dalam keluarga yang diikhtiarkan kesolihan. Harus sering menyebut nama Allah, harus menyebut nama Rasul. Supaya semakin sering kita menyebut nama Allah dan Rasul di antara komunikasi kita dengan keluarga, maka Allah yang akan membantu urusan-urusan yang berjalan pada kehidupan keluarga itu. Inilah ikhtiar kita. Ya, makanya saya ini agak keluar materi. Saya tuh punya teman Pak, Ibu. Teman saya ini hafalannya saat itu 15 juz kalau tidak salah. Qadarullah ketika mau nikah, dia nikah dengan hafidhah. Tahu hafidhah? Akhwat, hafal 30 juz. Insya Allah sempat ada beberapa teman yang ngomentari. Antum yakin itu 15 juz nikahin hafidhah 30 juz? Insya Allah yakin. Nanti kalau antum ngimamin sholat, istri antum ngoreksi loh. Belum lagi kalau muter-muter 15 juz. Gitu. Enggak lah insya Allah. Nikah beliau. 2 tahun, 3 tahun saya ketemu Pak di acara daurah. Ketemu di acara daurah. Kita ini sama teman tuh biasa Pak. Nanya hafalan Quran itu bukan untuk sombong-sombong, hal biasa itu. Ternyata saya mendapati hafalannya 15 juz itu naik 30 juz Pak. Jadi akhirnya 3 tahun nikah dengan seorang hafidhah. Hafal 30 juz. Masya Allah. Bapak enggak usah berandai-andai. Coba saya nikah. Enggak Pak, sudah basicnya memang Bapak enggak hafal. Enggak usah. Hafal 30 juz Pak. Masya Allah. Terus saya tanya, Alhamdulillah ya Masya Allah antum hafal 30 juz. Saya enggak ngerti dari mana beliau bertambah hafalannya. Saya tanya, dari mana antum tambah hafalannya? Dari istri saya. Jadi ternyata beliau setiap hari nyetor hafalan Quran sama istrinya. Masya Allah. Itu namanya ikhtiar kesolihan. Makanya saya mikir mungkin itu istrinya kalau habis subuh duduk bersila penuh wibawa. Lalu berkata, nyetor sini, siap. Tapi dari 15 juz jadi 30 juz itu, kisah nyata itu.
Maka itu yang dinamakan dengan ikhtiar kesolihan. Ikhtiar itu harus dilakukan. Kalau memang belum mampu, karena keluarga kita mungkin frekuensinya berbeda, dijadikan oleh Allah, pelan-pelan, nikmati prosesnya. Jangan mengukur ukuran sepatu keimanan istri kita dan suami kita dengan ukuran sepatu keimanan kita. Karena memang terkadang prosesnya harus dinikmati. Dan maaf loh, Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Mungkin amalan suami kita bukan amalan kayak kita. Atau mungkin amalan istri kita tidak sebagaimana amalan saya. Karena Allah bagi-bagi amal sebagaimana Allah bagi rezeki, Pak. Ada yang dimudahkan sholat, susah tahajud. Ada yang dimudahkan tahajud, susah puasa. Ada yang digampangkan puasa, susah sedekah. Ada yang susah tahajud, susah puasa, gampang sedekah. Kan kita tidak pernah tahu. Kadang-kadang mungkin suami kita kalau diajak ngaji belum bisa. Ayo ngaji, yalah nggak usah ngaji. Insya Allah udah cukup waktu TPA. Misal. Semoga Allah ngasih hidayah suami kayak gini. Disuruh puasa malam susah, disuruh sholat malam susah, disuruh puasa susah. Tapi giliran sedekah, kenceng. Kita kan tidak pernah tahu, Pak. Jangan memaksa semuanya langsung mateng semuanya. Bisa jadi dia kalau sedekah banyak. Nanya sama Pak Hiban, berapa yang dibutuhkan itu lift itu nggak jadi-jadi itu. Saya ngomongkan 200 juta. Ya udah saya transfer 400 juta. Loh, kebanyakan. Enggak apa-apa. Saya udah nggak butuh yang 200 juta. Kenapa yang ngaminkan Pak Iban doang? Amin insyaallah. Karena bisa jadi memang suaminya rezeki amalnya di situ. Kadang-kadang ibu-ibu maaf sekali muka-muka nggak ada di sini. Kadang-kadang ibu-ibu itu memaksakan standar amal itu terlalu sempurna. Yo mas, rajin tahajud, puasa sunnah, ya, sedekah yang banyak, ngaji, hafalin Quran. Kadang-kadang kita tidak bisa memaksakan setiap amal itu dikuasai semuanya oleh suami kita ataupun istri kita. Nikmati aja yang sudah dia jalankan supaya Allah tambah pelan-pelan. Sabar dan syukur di dalam menghadapi pasangan kita supaya kita berikhtiar dengan ikhtiar kesolihan. Ini ikhtiar kesolihan kita. Karena terkadang memang setiap orang itu dapat ujiannya memang beda-beda. Ada yang ujiannya keluarga. Contohnya ada salah satu ulama besar dalam madhab Imam Malik namanya Al-Libad Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Ujiannya itu istrinya itu kasar, bentak-bentak beliau, tidak hormat sama beliau. Bahkan suaminya, Al-Libad ini ulama besar dalam madhab Maliki, itu dituduh berzina. Loh, suaminya dituduh berzina, coba. Itu tidak tuduhan main, itu ada tuduhan main-main itu. Tapi ketika Al-Libad Al-Maliki ditanya, gimana kamu melihat istrimu? Perhatikan jawaban dari beliau. Kullun nas mihnatun wa mihnati zaujati. Semua orang itu punya ujian. Ujianku itu ya istriku itu. Dan dia bersabar. Makanya ikhtiar kesolihan tetap harus dilakukan, tetapi bersabar. Sembari kita terus meminta kepada Allah supaya kita terhindar dari berbagai macam fitnah di dalam ruang kebersamaan kita dengan keluarga tercinta kita. Ya, sembari kita selalu menjaga dari perkara-perkara yang bisa menjerumuskan kita kepada kerusakan dalam komitmen kebersamaan kita dengan keluarga kita. Itu yang kedua. Poin yang ketiga, ya, mari kita perhatikan Pak, perhatikan itu ayatnya. Allah menyampaikan di dalam ayatnya itu adalah ada kata min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Disebutkan oleh Allah itu kata min abaihim, yaitu bapak atau suami. Orang tua tapi yang jadi suami atau jadi bapak. Kenapa disebutkan laki-laki dulu bapak ataupun suami daripada kata perempuan? Di sini ada penjelasan. Karena ternyata dosanya seorang suami itu, damage-nya, rusaknya yang ditimbulkan itu lebih besar daripada dosanya seorang istri kepada keluarga. Ini bukan berarti seorang wanita meremehkan dosanya dia. Tapi dosanya seorang bapak dan dosanya seorang suami, itu daya kerusakannya itu jauh lebih besar daripada kerusakan
dari dosa seorang istri dalam kehidupan berumah tangga. Ibaratnya dosanya istri kita konversikan kayak bom atom. Dosanya suami kita konversikan kayak bom nuklir. Makanya ketika ada seorang laki-laki sudah berdosa, lah kerusakan yang meliputi dan menyelimuti keluarga itu dari berbagai macam kesulitan itu jauh lebih banyak daripada dosa yang ditimbulkan istri ketika dia melakukan itu pada waktu berkeluarga. Sekali lagi bukan berarti seorang ibu meremehkan dosanya, enggak. Makanya maaf, makanya kondisi ketika ada kata dayus. Tahu dayus? Laki-laki yang tidak diajak bicara oleh Allah. Itu konteksnya laki-laki atau untuk perempuan? Laki-laki, untuk suami. Dayus untuk suami. Kenapa enggak ada dayusah untuk perempuan? Karena memang untuk laki-laki. Makanya Allah menyebutkan di sini itu min abaihim. Min abaihim itu bapak. Dari jalurnya seorang, dari jalurnya laki-laki itu bapak, dari jalurnya suami istri itu berarti suami min abaihim ini. Karena pada dasarnya dosanya seorang laki-laki itu membawa keburukan pada keluarganya lebih cepat menuju neraka daripada dosa yang dilakukan seorang istri pada keluarga itu. Walaupun sama-sama itu memberikan kesulitan pada keluarga. Makanya menjadi suami itu harus hati-hati. Karena semenjak dia menikah, semua yang terjadi pada dirinya ketika dia sudah berkeluarga, ketika berkaitan sama maksiat, berkaitan tentang dosanya, yang merasakan itu adalah keluarganya. Ini bukan berarti nanti ibu-ibu ngomong, wah tepat sekali materi ini Ustadz, Masya Allah, jazakallah khair Ustadz, gitu. Alhamdulillah suami saya hadir di sini, enggak gitu. Tolong ya materi tentang suami istri itu tidak kita jadikan menjadi amunisi untuk nyerang pasangan. Maaf ya, ada beberapa kondisi yang tidak baik. Kalau ada suatu materi disampaikan Ustadz tertentu, menyebutkan tentang hak-haknya istri, Masya Allah, istri langsung mengeraskan itu volumenya. Tolong dengerin Bi, ini penting sekali. Karena haknya istri. Nanti ketika membahas tentang hak-haknya suami, Masya Allah. Tolong dimatiin itu volumenya. Jangan gitu. Tapi ini memang masalah yang disebutkan para ulama begitu. Artinya suami di dalam kehidupan berumah tangga itu sangat-sangat menjadi sentral view-nya. Central view-nya keluarga itu pada bapaknya, pada suaminya itu. Dan ini mempengaruhi bagaimana keberkahan dalam keluarga itu. Makanya menjadi laki-laki ketika dia qawwam, mampu mengarahkan, mengendalikan keluarganya, tegas kapan dia lembut, maka membawa kebaikan untuk keluarga. Tapi ketika seorang laki-laki sudah tidak memiliki qawwam, apalagi sudah dirusak, dia kemayu dan memiliki sifat kayak perempuan, ya keluarga itu tidak akan bisa menuju kepada kebaikan. Hilangnya qawwamnya laki-laki pada kehidupan berkeluarga, rusaknya bukan hanya sama suami, tapi rusaknya sama anak, rusaknya sama istri, itu disebabkan ketika laki-laki sudah rusak qawwamnya. Makanya seorang laki-laki dalam kehidupan mereka ketika membina rumah tangga, selain dia meminta sama Allah keluarga yang dikumpulkan di akhirat, minta Pak sama Allah, ya Allah jadikan saya menjadi laki-laki yang qawwam untuk istri dan anak saya. Dan betul-betul berkomitmen untuk menahan diri dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Kenapa? Dosamu wahai bapak, dosamu wahai suami, itu sangat besar mempengaruhi bagaimana kecelakaan yang menimpa kepada keluarga yang kamu miliki. Makanya kalau ada pasukan Pak, TNI nyerang satu daerah gitu, lalu terjadi kekalahan. Ketika dievaluasi sama komandannya, yang kira-kira ditanya itu kepala pasukan atau prajuritnya? Pasti kepala pasukan. Kenapa kamu nyerang? Kamu tidak mengevaluasi dulu tempatnya. Yang selalu ditanya kepalanya dulu Pak. Makanya akhirnya ikan itu ketika pertama kali busuk mananya? Kepalanya. Pernah makan ikan kan? Tunggu kalau itu kita lihat. Ikan itu yang paling pertama kali busuk itu kepala. Makanya Allah menyebutkan kata min abaihim itu tidak salah. Kalau kepalanya masih seger, seluruh badan ikan seger. Tapi kalau kepala sudah busuk,
badannya akan busuk itu. Makanya akhirnya istri pun sama. Ketika istri tahu bahwasanya kepala itu menjadi cepat busuk, lalu semuanya menjadi busuk, istri itu harusnya mendoakan, semoga engkau jadikan suami saya qawam dan bantu suaminya qawam. Salah satunya, maaf ya ibu-ibu, kalau suaminya lagi menyampaikan sesuatu kepada anak, tidak usah ikutan campur dulu. Supaya anak itu memandang bapaknya itu qawam. Maaf ya, kadang-kadang bapaknya lagi ngomong apa kepada anak, datang istrinya. Tidak gitu mas, ya jadi nggak gitu, tidak usah gitu-gitu amat. Kita langsung, ya udah nggak apa-apa nak, lanjutin. Ini hilang qawamnya, laki-laki kayak gini, dibantu. Istri itu harus membantu qawamnya seorang suami. Makanya maaf ya, kenapa kita harus membiasakan, ada seorang parenting, ini bukan ulama, ada seseorang parenting itu ngomong gini, bahkan kalau kita bisa keluar, kalau kita makan keluar, jangan biarkan istri kita yang bayar, suaminya yang bayar. Supaya artinya anak itu memiliki qawam sama bapaknya. Oh ternyata yang membiayai, yang membelikan apapun itu bapak. Jangan sampai akhirnya seorang anak itu melihat, wah semuanya mama, semuanya umi. Gojek umi, GoFood umi. Abi mah ngapa-ngapain aja, tukang parkir, bayar parkir aja minta sama umi. Akhirnya anak itu tidak memiliki respek qawam sama sang bapak. Maka disitulah kita itu memohon kepada Allah supaya hadirkan qawamnya. Ikan pertama kali yang busuk kepala. Keluarga pertama kali yang rusak itu kalau datang dari seorang kepala keluarga. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah tentunya yang keempat itu sebagian para ulama mengatakan tipe-tipe keluarga itu ada 4. Ada keluarga yang ketemu di dunia, tapi tidak pernah ketemu di akhirat. Itu keluarga orang yang tidak beriman. Ada keluarga yang tidak ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Contohnya seorang kakek dan nenek tidak ketemu cucunya di dunia. Tapi ketika di akhirat, mereka ketemu ketika sama-sama sholih. Kita dengan Nabi Muhammad tidak pernah ketemu, tapi nanti ketemu di akhirat insya Allah kalau kita setia mengikuti jalan sunnahnya Rasulullah. Yang ketiga, ketemu di dunia, bertengkar hebat di akhirat, sebagaimana surat Az-Zukhruf 67. Kapan itu? Ketika keluarga tidak berikhtiar kesalihan. Sudahlah ketemu, sudahlah saling menghormati aja, tidak usah saling mengganggu. Hobimu apa silahkan, apa aktivitasmu silahkan, yang penting kita tidak bertengkar. Kadang-kadang diam itu jadi bom waktu yang meledak di akhirat. Ya. Ada yang keempat, yaitu adalah ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Maka inilah yang menjadi puncak salah satu nikmatnya manusia dalam kehidupan di surga. Inilah penjelasan tafsir surat Ghafir ayat yang ke-8. Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita tutup dan kita buka dengan pertanyaan, mari bareng-bareng kita lafadzkan, karena kita sudah mengetahui maknanya, kita sudah mengetahui bagaimana bagaimana petunjuknya, supaya kita lebih mudah untuk menghayati. Bareng-bareng. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Masyaallah. Inilah surat Ghafir ayat yang ke-8. Siapa yang sudah hafal? Tanpa melihat buku dan tanpa melihat Al-Quran di dalam handphonenya. Siapa yang sudah hafal? Yang sudah hafal saya kasih hadiah. Siapa sudah hafal? Antum sudah hafal? Siapa sudah hafal? Belum ada, insyaAllah. Karena baru meresapi maknanya, insyaAllah ya. Insya Allah. Semoga nanti dihafalkan bersama keluarga tercinta, insyaAllah. InsyaAllah ini salah satu doa terindah para malaikat untuk orang yang beriman. Sudah selesai pembahasan surat Ghafir ayat yang ke-8. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pembahasan kita berikutnya, insyaAllah.